balik lagi di podcast kita yang bakal ngebahas hal-hal seru dan pastinya relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Iya banget, dan jujur topik hari ini tuh kayak masalah bersama. Hampir semua remaja itu relate sama ini. Bener, apalagi kalau udah masuk akhir bulan suka misalnya tiba-tiba dapat kita tipis gak sih? Ya, padahal biasanya kalau diingat-ingat tuh rasanya nggak beli sesuatu yang berlebihan, tapi uang kita cepet banget habisnya. Nah itu dia, kadang kita pakai uang tanpa sadar dan akhirnya baru terasa deh pas udah hampir habis. Makanya sebenarnya penting banget tau buat kita lebih tahu pengetahuan lebih tentang apa itu namanya literasi keuangan. Betul, dengan literasi keuangan kita mampu memahami dan mengelola uang dengan baik. Misalnya kayak kita tahu tuh mana kebutuhan dan mana keinginan, terus bisa mengatur pengeluaran juga. Dan juga kita juga bisa belajar nabung sedikit walaupun jumlahnya kecil. Kalau kita nggak punya kebiasaan itu, ya wajar aja nggak sih kalau di akhir bulan tuh jadi boros tanpa sadar. Nah, supaya kita nggak cuma nebak-nebak aja, hari ini tuh kita bakal bahas lebih dalam barang ahlinya. Kita udah ditemani oleh guru ekonomi kita yang pasti udah paham banget soal materi ini, yaitu Pak Kiswo. Halo Pak Kiswo, selamat datang di podcast kita. Sebelumnya, mari izinkan kami perkenalan diri dulu. Saya Anila. Saya Lisa. Saya Audrey. Pak, tadi kita sempat bahas sedikit soal literasi keuangan, tapi mungkin masih banyak nih yang seumuran sama kita belum benar-benar paham tentang literasi keuangan itu. Apalagi buat remaja, kadang kita tuh cuma tahu kata hemat, tapi nggak tahu konsepnya gimana. Ya, kita sebuah pertanyaan ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan literasi keuangan buat remaja kayak kita gini? Literasi keuangan itu berarti anak-anak itu harus mengetahui bagaimana keuangan yang harus dilakukan ketika dia remaja. Artinya ketika dia harus bisa mengelola keuangan sendiri, apakah itu keuangan dari orang tua, apakah itu keuangan dari siapapun, gitu. Kemudian mengetahui bagaimana tentang keuangan yang harus dia kelola, sumbernya dari mana, kemudian pengeluarannya untuk apa saja, kan gitu. Artinya pengetahuan tentang keuangan yang ada di seputaran kita, kan gitu ya. Terutama untuk bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Berarti kalau dipikir-pikir salah satu masalah terbesar kita tuh kebiasaan boros kita ya. Iya. Dan ya kita pun suka nggak sadar gitu kalau kita boros. Betul. Nah, jadi kalau saya berpesan untuk berhemat ya, karena ada pepatah mengatakan hemat pangkal kaya, gitu kan. Jadi rata-rata itu orang-orang yang dulu, yang sekarang itu menjadi orang-orang yang sukses, itu dulunya adalah orang-orang yang hemat. Bahkan ketika dia masih sekolah pun begitu, masih sekolah, masih kuliah, dia berhemat dan bahkan dia harus memiliki satu usaha, gitu kan, usaha yang dia lakukan. Bahkan ketika teman-teman yang lain itu mencibir dia untuk ketika buka usaha begitu, is okay, dia running untuk tetap melakukan usaha. Bahkan ya karena dia udah kebiasaan tadi berhemat dan investasi gitu kan, sehingga sekarang menjadi seorang yang sangat luar biasa dalam hal keuangan dan aset. Yang terpenting adalah kita bisa memahami apa sih yang harus dilakukan ketika kita punya uang, gitu kan. Bagaimana pengelolaan anggaran itu penting sekali. Apalagi sekarang anak-anak remaja itu sudah dicekoki dengan berbagai macam media yang mungkin bisa saja meracuni dia. Bagaimana dia bisa berhemat kalau misalkan banyak sekali godaan-godaan, check out lagi yang berwarna oranye, yang berwarna hijau, ya enggak? Ada yang berwarna kuning, nggak ada yang berwarna kuning kan? Iya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita pandai untuk mengelola keuangan kita, mengelola pengeluaran kita. Itu yang terpenting. Karena kalau kita pemasukan berapapun yang kita terima dari siapapun itu, dari orang tua, karena kita masih belajar. Dan mungkin ada juga anak-anak seusia remaja kalian itu yang sudah punya usaha, gitu kan? Iya, dia punya usaha online asli itu, dan alhamdulillah sih itu running dan nanti udah terbiasa untuk berhemat. Yang penting hemat, jangan boros. Boros itu salah satu sumber daripada kemiskinan kita. Karena contoh begini deh, maaf ya, saya bilang orang-orang sana gitu ya, orang sana tuh banyak ya, punya orang sana ya gitu ya. Ketika dia belum sukses, dia nggak bisa itu yang namanya makan enak. Dia makannya ya biasa saja gitu. Bahkan mungkin dia makannya, maaf ya, bubur begitu,
sebelum dia sukses dia makan bubur. Ya, kadang nasi aja. Iya, kadang nasi doang. Dulu di zaman saya itu ya untuk makan dengan yang namanya daging, dengan yang namanya ayam itu suatu makanan yang sangat mewah. Nah sekarang di anak-anak remaja itu sangat luar biasa. Dari orang tua sudah luar biasa, bahkan sekarang udah ada MBG. Iya. Makanya bergizi gratis, apalagi itu supaya bergizi kan, sehingga kita ketika belajar itu kita semangat gitu kan. Apa yang disampaikan sama bapak ibu guru itu dicerna dan memperoleh apa ya namanya itu nyantol di otak kita, bahkan di hati kita. Yang penting hemat. Iya. Yes. Setuju sih Pak, soalnya saya sebagai remaja juga kadang kalau beli jajanan atau minuman dan bahkan hal-hal kecil pun tuh juga saya anggap sepele gitu. Yes. Iya, kadang kalau misalkan kita ngumpulin duit itu kayak apa ya, boros aja gitu Yes. rasanya, kita nggak kasih space buat kita kasih buat nabung. Iya. Nah, jadi contoh dari orang tua kita dikasih uang berapa misalkan uang jajannya? 50.000 gitu kan, taruhlah 50.000. Iya. Dari 50.000 itu jangan dihabisin untuk jajan semua, gitu kan? Ada untuk saving lah. Misalkan begini, 10% atau 20% lah. Dari 50.000 berapa? Kan 10.000. 20% saja. Sehari itu kita punya saving 10.000. Jadi 20% kali 50.000 kan 10.000. 10.000 sehari, 5 hari, 50.000. Gitu kan sehari loh ya. Tapi kan ini kita kalau kita hanya sebagai ngomong saja itu nggak akan terwujud. Tapi harus kita niatkan. Sehari 50.000 dipotonglah 10.000 untuk saving kan gitu kan. Ini belajar loh ya, belajar. 5 hari itu 50.000, 4 minggu 1 bulan itu kan udah lumayan tuh. Udah 200.000 kan. 200.000 itu kita pernah ini tahu nggak yang namanya reksadana. Jadi itu kita investasi untuk anak-anak remaja itu saya pikir cocok karena tidak harus membeli saham tapi langsung ke bank. Saya membeli reksadana. Jadi untuk tahapan belajar berinvestasi gitu. Tapi melalui bank apa saja, bank umum. Tentunya bank umum ya. Apakah bank plat merah seperti bank BNI, Mandiri, BRI boleh. Kalau bank swasta kan bank BCA macam-macam kan. Apalagi itu bank niaga gitu kan, yang sekarang udah menjadi bank Lipo kan, gitu kan. Gitu. Mungkin itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Nah, aku ada pertanyaan. Menurut Bapak tuh kenapa banyak remaja tuh sering kehabisan uang di akhir bulan ini? Di akhir bulan. Iya. Saya pikir tidak hanya anak-anak remaja. Iya, Bahkan kadang yang suka orang rumah tangga pun orang-orang seperti itu, yang udah dewasa pun seperti itu. Iya. Karena maaf ya, karena tidak pandai mengelola pengeluaran. Dibikin posnya, misalkan tadi anggaplah satu hari 50.000, Iya. kali 5 250, kali 4 itu 1 juta. Nah, kalau misalkan anggaplah diberikan uang oleh orang tua itu adalah bulanan 1 juta lah misalkan. 1 juta itu harus diberikan pos-posnya. Anggaplah misalkan kalau dikasih harian lah ya, misalkan dikasih harian 50.000 itu untuk dari rumah ke sekolah itu transportasinya menggunakan apa? Iya. Anggaplah misalkan menggunakan ojek online, gitu kan? Kalau PP kalau satu kali itu 15.000 kali 2 udah 30.000 kan gitu. Diperhitungkan dengan itu. Kalau misalkan kasih uang jajan dari orang tua itu 50.000 sepertinya cukup. Tapi kalau misalkan udah diantar sama orang tua, it's okay, kan gitu ya. Karena yang namanya uang jajan mau sedikit mau gede pun tetap ya bisa-bisa aja. Kalau kita tidak bisa mengelola pengeluaran kita. Yang terpenting tadi ketika itu kadang-kadang suka ada tiba-tiba nanti kita main ke rumah temen gitu kan, yang harusnya 50.000 itu masih ada sisa, nah itu habis kan itu penting. Setiap hari kita saving 10.000 aja dari 50.000 tadi, 10.000 dari Jadi prinsip. yes ada prinsip ya gitu. Jadi harus ada harus ada skala prioritas lah gitu kan. Jadi nanti ketika ada yang urgent gitu masih
ada Bisa kita uangnya. pakai di Itu. cadangan. Yes, yang penting tadi 20% tadi kali 50.000 udah 10.000. 10.000 jangan habis. Biasa kalau anak perempuan ini yang biasanya itu Iya. gitu kan, gitu. Tapi saya semua orang kali ya, karena di awal bulan sudah punya pendapatan, anggaplah UMP kita DKI sekitar 5 juta lah ya, 45, sekian. 5 juta itu udah dibagi-bagi itu. Ya kan, dibagi-bagi. Nah, supaya kita bisa nabung, supaya nggak kehabisan atau di akhir bulan itu, saving dulu 20%. Karena kalau kita menunggu sisa, itu nggak bisa. 5 juta beli ini, rumah tangga lah ya, makan, beli beras, kemudian beli bensin, bayar listrik, macam-macam, bayar sewa rumah, begitu. Itu pasti kalau sisanya, itu sisanya paling berapa, misalkan gitu kan. Tapi kalau di saving dari awal 20% kali 5 juta berapa? 1 juta, ya kan? 20% kali 5 juta, 1 juta. Saving dulu 1 juta tadi, sehingga nanti pas ini udah mendekati tanggal tanggal tua begitu, itu masih ada space 1 juta tadi. Ini nggak kehabisan, nggak kehabisan. Yang penting yang harus hemat, harus bisa membuat skala prioritas. Yes. Bahkan kalau zaman dulu itu diberikan apa itu namanya? Ada amplop masing-masing. Ini untuk transportasi, ini untuk makan, ini untuk bayar listrik, ini untuk semua dia masukin ke dalam amplop. Supaya nanti ketika ini nih bayar listrik harusnya kan 5.000, tapi ternyata bayarnya 400.000. Ada saving lah 100.000 kan gitu kan. Masukin ke sini gitu kan. Supaya nanti ini ada sisa, saving jadinya, tambah saving. Harus pandai mengelola pengeluaran kita. Kalau nggak kita yang nyimpan nggak bisa, boros terus gitu. Itu ya. Bukan di jumlah uangnya aja ya. Bukan, jadi jumlah uang itu penting gitu kan. Udah uangnya banyak, kita bisa mengelola keuangan, itu luar biasa gitu kan. Apalagi anak perempuan nanti akan menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu menteri keuangannya rumah tangga kita. Rumah tangga kita. Jadi rumah tangga. Jadi rumah tangga. Jadi semua rumah tangga itu menteri keuangannya ya seorang ibu rumah tangga. Gitu kan. Jadi seorang suami memberikan nafkah ke istrinya, nanti istri tadi yang mengelola tadi. Biasanya kalau ibu rumah tangga itu pandai mengelola keuangan. Tetapi kalau misalkan sebagai ibu rumah tangga tidak bisa mengelola keuangan, itu akan minus terus, Yang terpenting ini tadi, ibu rumah tangga harus pandai mengelola keuangan tadi. Yes, benar banget. Yes. Ya, berarti intinya uang saku terbatas tuh masih bisa kita atur. Masih bisa simpan ya, kita Pak? atur gitu. Nggak ada yang nggak bisa, berapapun itu kalau kita punya niat Prinsip, untuk Pak, iya. prinsip itu harus itu, gitu kan, harus itu. Kalau misal nggak diatur ya pasti udah habis. Udah habis. Hancur kemana itu, Bulan Pak? depan anak saya makan apa, gitu kan, gitu. Iya. Kalau langkah sederhana apa sih yang bisa kita lakukan supaya lebih teratur dalam mengelola uang? Langkah sederhana, kita memang harus diniatkan di dalam hati kita. Nah, itu prinsip, gitu kan. Diawali memang contoh ini saya nggak tahu ini kalau kan semua orang pasti memiliki skala yang berbeda. Dia mementingkan apa nih, gitu kan, gitu. Apakah dia lebih mementingkan aset, apakah saving, apakah kadang-kadang kan orang kita punya skala yang berbeda, gitu kan. Di dalam rumah tangga itu, bahkan di anak-anak remaja itu pasti udah punya skala yang berbeda, gitu kan. Tidak bisa disamakan. Yang terpenting langkah awal kita itu harus bisa itu bertekad untuk harus bisa mengelola keuangan. Saya harus hemat. Hemat bukan berarti pelit. Contoh, ketika kita diberikan uang saku dari orang tua sekian, kalau orang yang berprinsipnya hemat, traktir bisa karena dari kita sendiri. Bukan berarti dia nggak pernah traktir, enggak gitu juga. Tapi dia meskipun uangnya terbatas, yang penting niat kan gitu. Asal jangan gitu kan, gitu. Jangan boros lah, gitu. Intinya di situ. Niatkan dalam hati untuk bisa berhemat. Karena pentingnya di situ. Karena berapapun
uang kita kalau boros, aduh. Udah hancur ya, udah. kemana itu uangnya? Pokoknya aduh gitu. Ya, apalagi Hemat kalau pangkal misalkan kaya. kita nggak bisa nahan buat beli sesuatu tuh, paling susah ya Pak ya. Nah, apalagi kita nggak bisa, Iya. waduh kita aduh, Nah, check aduh. out warna merah, orange gitu kan, Biasanya yang check suka out ada. warna hijau ya gitu Iya. kan, itu scroll Biasanya- HP ini ada kalau nggak butuh. Yes. Kalau nggak butuh nggak usah dilihat gitu Iya. kan. Nanti termasuk bikin keranjang, musik keranjang gitu kan. Cek deh. Saya kalau deh gitu Tapi kan. kalau ada diskon sama promo, Apalagi aduh, diskon atau promo itu gitu nggak kan. bisa itu. Aduh, pokoknya itu. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Yes. Oke. Nah, ini gimana nih Pak cara kita mengontrol diri supaya kita nggak boros menggunakan uang? Ya apa ya, kita harus gini kita punya catatan, Yes, benar. misalnya gini. Rancangan. Yes, rancangan. Biasanya saya butuh apa saja ditulis kan, dan tidak semua orang itu akan bisa membuat rincian tadi, enggak. Jadi yang penting kita punya planning lah, untuk bulan ini saya akan nanti saya akan ini, saya akan ini. Jadi ada apa ya, ada skala di situ. Jangan kita itu mengeluarkan uang itu tidak sesuai dengan yang ada di rencana kita. Planning, jadi harus kita planning, merencanakan. Seperti halnya dalam fungsi manajemen, itu planning, organizing, actuating, controlling. Kuncinya ya Pak. Kuncinya di situ. Oke. Nah, kalau kebiasaan ini terus dibiarkan kan kayaknya bisa berdampak ke masa depan juga ya. Ya. Iya, benar. Kebiasaan boros, awalnya kebiasaan. Jadi keterusan. Jadi Yes. Dewasa nanti. Kebiasaan nanti jadi habit. kita tuh Habit itu udah jadi udah lebih tinggi dari kebiasaan tuh. Kebiasaan jadi habit, nanti lama-lama jadi karakter. Kalau udah karakter itu susah, karena sudah melekat dalam hati kita bahwa kita tuh boros. Gitu. Yang penting tadi diawali dengan harus hemat. Gitu. Harus hemat. Harus hemat. Oke. Terus, aduh, kayak ini. Bentar ya Pak. maaf. Ya. Jadi kalau menurut Bapak kayak manfaat jangka panjang dari literasi keuangan bagi remaja itu kayak gimana? Ya, jadi kita belajar bagaimana kita bisa mengetahui tentang bagaimana mengelola anggaran kita. Kita harus tahu di dunia sekarang itu banyak hal-hal yang memang dapat merugikan kita. Jangan pernah yang namanya terbersit dalam pikiran kita untuk yang namanya dengan saya sampaikan kembali ketika di kelas pun saya sampaikan bahwa pinjol. Yes, Itu luar bahaya biasa. banget. Jangan sampai kita terjerat dalam pinjol, amit-amit lah ya, amit-amit. Karena kalau udah kena jeratan dengan pinjol tadi, itu luar biasa. Jadi ada dua sih sebetulnya, bukan berarti sangat melarang dengan pinjol tadi, tapi ada pinjol yang sebuah perusahaan tadi itu di bawah kendali OJK. Tapi ada yang memang tidak di luar OJK tadi, di bawah kendali OJK gitu, sehingga ya ketika kita, karena maaf tadi ada yang check out warna oranye, warna hijau gitu kan, Shopee letter gitu kan, masa cuma pokoknya yang pay letter gitu kan, kan itu uangnya nggak ada, Iya, tapi kita bisa beli. Dan akhirnya apa? Pinjol tadi. Karena kalau anak-anak yang masih tergolong remaja itu kan belum punya penghasilan. Begitu tergiur ini, waduh, lihat orang berhandphone bagus, bukan berarti nggak boleh dong gitu. Tetapi harus lihat dengan pendapatan kita gitu kan. Bukan pokoknya itulah gitu kan. Pokoknya itu gitu ya. Jadi contoh pinjol, lagi judol itu tidak akan membuat orang yang bermain judol itu akan kaya. Tidak ada orang yang kaya karena judol. No, nonsense. Kecuali bandarnya itu pasti kaya. Yes, Gitu kan. Ketika sekali dia itu diberikan menang gitu kan, anggap
apa sekali gitu kan, 2 kali, selebihnya boncos. Yang menang bandar. Jangan pernah, karena ada lagu Roma Irama itu judi. Itu apa ya? Judi menjanjikan kemenangan, judi tapi janji doang kan, nggak ada orang kaya karena judi. Amit. Dan juga nggak ada obatnya juga nggak sih kalau main judi tuh kayak kecanduan. Judi itu edik. Iya. Itu nggak sih edik, keren banget berarti edik. Edik gitu kan, edik jadi udah jadi apa ya, adiktif lah ya, kecanduan. Kalau udah amit ya sekali untuk kena itu ya. Faktor lingkungan juga biasanya. Faktor lingkungan juga faktor pengetahuan, faktor literasi. Biasanya orang-orang itu orang-orang itu emang nggak berliterasi, gitu kan, nggak melihat bagaimana pengetahuan di luar tentang apa itu pinjol, apa itu judul. Yang penting klik aja gitu. Ini ada hasilnya. Karena yang penting ada hasilnya kan gitu. Ternyata pas itu udah boncos kita. Gitu. Jangan pernah itu. Kadang banyak anak-anak remaja yang terjerat di situ. Pinjol, judul macam-macam. Karena ibunya yang kena, itu kan. Karena kan kalau udah belum usia 17 tahun dia belum bisa untuk belum naik kelas. Yes, gitu. Hindari itu. Dan ternyata tuh kita nggak harus nunggu punya uang banyak dulu buat kita belajar ya Pak. Yes. Oke. Pak, mungkin ada pesan terakhir untuk teman-teman remaja supaya lebih bijak dalam mengelola keuangan ke depannya gimana? Yes. Yang penting adalah satu, ketika kita punya pendapatan harus pandai mengelola keuangan. Yang pertama, yang kedua, kita harus berinvestasi. Gitu. Karena investasi ini uang yang kita keluarkan tapi untuk memperoleh hasil. Investasi yang sangat mudah di antara pertama tadi adalah satu, reksadana. Itu investasi di pasar modal. Tetapi kan lingkupnya kecil kan? Masih ya bangsa-bangsa di bawah antara 1 juta juga bisa beli saham tapi melalui reksadana. Gitu kan? 1 juta, 2 juta, 10 juta, berapa? Nanti lama-lama kan akan meningkat. Investasi itu lama-lama akan bertambah pendapatannya itu. Yang kedua, emas Pak, itu sekarang kan emas naik turun. Kalau emas memang kadang turunnya tapi sedikit gitu. Tapi ketika kita beli emas logam mulia itu nilainya akan value lah, akan worth it lah kalau kita beli emas yang logam mulia tadi, LM gitu kan. Jadi yang pertama, pendapatan yang kita terima harus pandai mengelola pengeluaran dan juga investasi. Yang juga ingat ini penting sekali. Ketika kita punya angsuran, ini penting ya. Anggaplah misalkan pendapatannya 5 juta, anggaplah ya 5 juta, UMP kita 5 juta. 5 juta itu saving berapa? Anggaplah 10% saja ya. 10% kali 5 juta, 500 ribu. Kemudian untuk angsuran kita punya cicilan maksimal 30%. 30% itu berapa? 1,5. Jadi kalau saya mau nyicil motor gitu, mau nyicil apa, 1,5 juta maksimal. Berarti berapa tuh? 1,5 tambah 5, 2 juta. Nanti yang sisanya kan buat makan, buat transportasi, buat jalan-jalan doang ke mall gitu. Masing-masing bisa lah kalau 5 juta. Yang penting tadi cicilannya jangan sampai 50% lah. Kalau cicilannya 2,5 juta, kita nggak bisa makan. Kita nggak bisa liburan dong gitu kan. Gitu. Yang penting itu. Yes. Kita langsung ke closingan ya kali ya Pak. Pembahasan hari ini benar-benar ngebuka pikiran kita banget ya. Ternyata kunci supaya ngeboros itu bukan cuma soal uangnya, tapi kebiasaan kita aja. Kebiasaan kita. Harus semuanya tuh bisa dimulai dari hal kecil, kayak kita menyisihkan uang sedikit aja itu bisa kita tabung. Iya, lama-lama akan jadi bukit. Iya. Terima kasih banyak Pak Kiswo sudah membagi ilmu hari ini. Semoga sama. Semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang lagi ngedengerin juga, yuk mulai lebih bijak dalam mengatur keuangan. See you di podcast berikutnya ya. Halo, balik lagi di podcast kita. Setelah di sesi pertama kemarin, kita udah ngobrol bareng ahlinya keuangan. Di sesi kali ini kita bakal langsung ngobrol sama remaja tentang pengalaman mereka mengatur uang. Iya, karena kadang teori aja nggak cukup, kita juga perlu lihat gimana kenyataan kehidupan sehari-hari sebagai remaja. Apalagi buat kita sebagai remaja yang sering banget ngerasain uang cepet habis tanpa sadar.
Nah, di sini kita bakal bahas kebiasaan keuangan remaja dari pengeluaran kecil sampai mereka mengatur uang. Biar kita bisa sama-sama belajar mana yang perlu diperbaiki. Dan pastinya biar nggak tiap akhir bulan jadi bingung sendiri. Nah, biar pembahasan lebih jelas, hari ini kita udah bareng Jay dan Ines. Halo Jay Ines, terima kasih sudah mau bergabung di podcast ini. Kita tadi ngomongin kayak banyak dari kita ternyata belum terlalu paham soal literasi keuangan nih. Iya, biasanya cuma tahu hemat, tapi nggak tahu cara hemat yang benar tuh gimana sih? Nah, kalau menurut kalian literasi keuangan buat remaja itu sebenarnya apa sih? Dari Ines dulu deh, gimana? Kalau menurut aku literasi keuangan tuh kayak gimana kita paham cara memanage pengeluaran kita, pemasukan kita sama saving kita atau kayak buat investasi juga yang jangka panjang tuh bagaimana. Jadi kita paham gitu. Ya, jadi kayak literasi keuangan buat remaja itu sebenarnya penting juga. Ya, simpelnya itu kita bisa mengatur keuangan dan biar kita bisa bertahan hidup di masa remaja gitu dengan keuangan kita gitu. Kalau gue pribadi sering banget ngeluarin uang buat hal kecil sih, kayak jajan gini. Sama kayak jajan atau nongkrong nggak jelas lah. Iya, sering banget awalnya dikira sedikit, tapi kalau sering jadi banyak juga pengeluaran. Iya. Menurut kalian nih, kenapa sih kita gampang banget boros? Ya, kalau misalkan di masa-masa remaja sekarang tuh ya kan kita kan sering banget nongkrong gitu kan. Kadang kayak kita pengen banget ngabisin waktu sama teman-teman kita gitu. Jadi kayak ada kepikiran buat tanpa kita sadari buat ngeluarin uang kita sendiri gitu buat nongkrong, dan akhirnya kita jadi boros juga gara-gara nongkrong gitu. Terus kayak apalagi nih kalau cewek-cewek itu kan sering FOMO gitu ya, ngeliat ada makanan yang ngetren, ada barang yang ngetren tuh jadi rasa pengen ngeluarin uang terus gitu. Nah itu kayak kita ikut-ikutan, kayak teman-teman kita punya barang mewah nih, kayak wah ini ngetren banget barangnya, jadi kita ada daya tarik buat beli juga. Akhirnya kita ngeluarin uang yang harusnya tuh kita bisa pakai buat hal lain gitu. Berarti emang penting banget ya buat nahan diri, terus juga buat ngatur uang ya? Iya, itu banget. Walaupun cuma uang saku tapi bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang lebih penting lagi. Iya. Ya soalnya kalau nggak diatur pasti cepet sih habisnya. Nah, hal simpel apa sih yang bisa kita lakuin biar keuangan kita tuh lebih teratur? Yang paling penting sih kita mencatat semua pengeluaran kita sih, sekecil apapun. Kayak mulai dari pengeluaran kita, paling penting tuh biasanya kalau cowok-cowok ya bensin. Kalau misalkan cewek-cewek biasanya uang untuk gojek buat berangkat sekolah gitu kan. Terus itu uang buat pengeluaran makan juga harus dicatat tuh. Dan kita bisa ngetrack nih, oh mana nih yang pengeluarannya paling besar gitu, yang mana nih yang primer buat kita. Jadi kita bisa ngatur keuangan kita gitu loh. Dan sekecil uang buat parkir kalau bisa dicatat 2.000 atau 3.000 tuh dicatat aja, jadi kayak misalkan di akhir bulan kita nggak bingung kayak oh ini 2.000 kemana ya, kan ternyata kadang-kadang kayak oh ternyata buat parkir di sini lah, parkir di mana lah gitu. Menurut gue paling susah itu sih buat mandiri, buat nggak diajar. Iya, apalagi kalau lagi pengen sesuatu ya, yang baru-baru. Kadang juga kita belikan bukan karena butuh juga, karena pengen ikut-ikut tren ya. Nah, terus gimana sih cara biar gak gampang impulsif atau yang secara tiba-tiba kita beli secara nggak sadar gitu? Pertama-tama kita harus kebiasain dulu mana yang bagi kita itu kebutuhan, mana yang bagi kita tuh keinginan gitu kan. Karena kita kebanyakan itu beli pasti karena keinginan, kayak pengen banget nih pengen beli ginian, tapi kan kita belum tahu itu butuh apa enggak. Jadi kita tetap harus, kalau misalkan kita kepikiran buat beli sesuatu, kita harus tetap ngeskalarin apakah ini kebutuhan atau keinginan gitu. Jadi kita bisa ngatur sendiri kalau misalkan kita mau beli apa enggak gitu, kita bisa milih gitu. Ya, apalagi kan ada beberapa teman-teman yang kayak uangnya tuh bulanan kan. Jadi udah tahu nih pasti per bulannya dapat berapa. Jadi dari awal bisa dicatat dulu nih, kayaknya harus bayar uang kas berapa, harus bayar pengeluaran jajan tuh dipatokin lah sehari berapa biar nggak overload dan tetap harus ada uang yang ditabung gitu per bulannya. Kalau kebiasaan ini terus menerus kayaknya bisa kebawa ke depan dan makin boros sih. Iya gitu. Iya bisa jadi masalah kalau kita nggak beli dari sekarang kan. Makanya penting banget buat mulai dari sekarang, walaupun cuma sedikit kita sisihin. Menurut kalian penting nggak sih literasi keuangan buat masa depan? Penting banget sih. Ya tadi kita udah jelasin ya, kalau misalkan kita nggak ngerti sama sekali dengan keuangan, kita nggak bisa ngatur keuangan kita, ya kita misalkan dikasih uang bulanan, belum ada sebulan uang udah habis nih, itu kita bisa bahaya tuh buat ke depannya. Nanti kita kayak nggak bisa ngatur, kita nggak bisa beli sesuatu yang harusnya kita butuhin gitu, jadi kita nggak kebeli gara-gara kitanya boros gitu.
ya. Apalagi kan ada juga sekarang remaja tuh harus pintar investasi juga kan. Jadi nabung-nabung dikit-dikit investasi buat masa depan. Jadi gak dihabisin buat masa depannya remajanya aja. Betul banget. Berarti kita harus ada tabungan buat masa depannya juga ya. Kayaknya emang hal-hal kecil tuh sangat berdampak ya. Misalnya kayak parkir gitu ya. Iya, kayaknya pengeluaran aja. Berarti ya ada tips gak nih biar buat kita yang biar nggak boros lagi? Yang pertama, kalian harus bisa membagi yang tadi, ya skala prioritasnya gimana. Kayak, kan kita skala prioritas ada 3, primer, sekunder, sama tersier. Kalau misalkan yang pertama kita, yang primer aja kita belum terpenuhi, gimana kita mau ngelakuin hal lain gitu. Jadi kayak kita harus tetap punya punya tabungan untuk cadangan masa depan, tapi kita juga harus menggunakan uang kita buat kebutuhan kita gitu loh. Jadi gak mikirin tentang tabungan, tetap gak apa-apa kok buat kalian pengeluaran di sekarang nih, tapi ya harus dijaga juga pengeluarannya, jadi gak overload. Nah, sekarang kita udah di akhir pembahasan nih. Intinya kalau boros itu bukan karena uang kita yang kurang, Tapi karena kita belum terbiasa aja ngatur keuangan kita dengan benar. Dan ternyata hal kecil kayak pengeluaran harian itu punya pengaruh besar buat kita bisa berhemat. Nah, tuh. Coba mulai dari sekarang kita buat lebih sadar lagi sama cara kita tuh menggunakan uang. Gak harus langsung sempurna, yang penting mulai aja dulu pelan-pelan. Biar kedepannya nggak keulang lagi di tiap akhir bulan. Betul banget. Terima kasih buat Ines yang udah di kita hari ini. See you guys.